Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit ngobrolin tentang urban legend yang ada di sekitar kita yang masih hidup banget sampai sekarang, tepatnya di salah satu sekolah di kota Bandung. Kita tahu dong, sekolah kita itu biasanya terdiri dari bangunan yang lama kan gitu ya. Bangunan yang emang udah ada dari zaman entah kapan. Dan kisah-kisahnya itu nggak pernah beneran mati. Kalau kalian nonton video ini malam-malam sendirian, saya saranin hati-hati, tapi tetap nonton, tetap dengerin sampai habis. Karena cerita ini bukan tentang rumah kosong, ini bukan tentang kuburan, tapi ini tentang tempat di mana anak-anak belajar tiap hari. Namanya Nancy, dan katanya dia masih di sana. SMA 3 dan SMA 5 Bandung selalu kelihatan hidup. Kalau pagi-pagi kita tahu lah banyak suara siswa. Menjelang siang mulai kedengeran tawa-tawa siswa yang istirahat. Sore hari mulai langkah-langkah terakhir pada ninggalin bangunan. Tapi malam hari gedung ini gak pernah benar-benar kosong. Lorongnya panjang, lurus, lampunya kuning redup, dan suara langkah kaki bisa banget kedengeran karena kosong dan sendirian. Beberapa penjaga malam bilang, kadang yang bikin takut itu bukan lihat sesuatunya, tapi ngerasa ada yang berdiri di belakang. Banyak yang bilang yang bikin takut itu bukan karena ngelihat sesuatunya, tapi karena kita bisa ngerasain tapi nggak bisa lihat. Nancy digambarkan hampir selalu sama. Kategorinya perempuan Eropa, rambutnya panjang, gaunnya putih kusam, berdiri, nggak berjalan, nggak bicara. Tapi yang paling menyeramkan, dia nggak pernah kelihatan marah. Dia nggak menjerit, dia nggak ngejar, dia nggak ketawa kayak di film-film horor gitu yang sering kita tonton. Dia cuma lihat. Kalau kalian pencinta horor pasti tahu, di dalam cerita mistis, kalau ada sosok yang cuma diem, biasanya bukan sesuatu yang lemah. Sebenarnya nggak pernah ada satu versi yang pasti gimana asal-usul dari Nancy. Kayak apa cara Nancy meninggal. Tapi justru itulah sesuatu yang bikin ceritanya makin gelap dengan berbagai versi. Ada yang bilang Nancy sengaja bunuh diri karena tekanan keluarga, karena kesepian yang ekstrim. Ada yang bilang Nancy trauma berat. Tapi dari semua versi yang ada satu kesamaan, yaitu katanya Nancy meninggal dengan emosi yang kuat. Meninggal membawa emosi yang luar biasa. Dan dalam kepercayaan mistis, emosi kuat, tempat tertutup, dan sebuah kematian itu adalah satu ikatan. Bukan arwah yang berjalan, tapi jejak emosi yang enggak pernah pergi. Itulah kenapa Nancy selalu ada. Banyak saksi bilang lihat sosok di ujung lorong. Itu udah biasa banget. Tapi kalau dideketin nih, lorongnya kosong, gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa. Tapi rasa dinginnya masih ada. Bahkan lebih dingin dari biasanya.
Ini adalah spot yang paling terkenal dan banyak banget saksi yang bilang sering lihat sosok Nancy di sini, yaitu jendela atas. Di jendela ini biasanya suka tiba-tiba kebuka sendiri, padahal dikunci dong sama penjaga sekolah. Dan kalau dilihat dari luar, itu ada bayangan perempuan berdiri, diam, nggak melambai, nggak bergerak, cuman diem aja, tapi natap ke bawah. Tangga ini sering disebut berat, bukan berat buat diinjak, tapi berat untuk dilewatin. Banyak yang bilang kalau lewat sini kayak ada yang ikut turun di belakang. Untuk para penghuni dua bangunan ini, banyak beredar cerita bahwa di antara siswa dan penjaga-penjaga yang lama itu ada aturan yang nggak resmi, aturan tidak tertulis, yaitu jangan sendirian terlalu lama, jangan siul di lorong, nggak boleh bercanda soal Nancy, dan katanya nggak usah nengok ke atas kalau dengar suara. Konon yang melanggar bakal sakit. Ada yang sampai trauma, ada yang bilang sampai mimpi didatengin sama sosok perempuan yang diem aja gitu. Sugesti bukan sih? Mungkin. Tapi kenapa ceritanya selalu sama? Ada cerita nih, di suatu malam jelas sekolah sepi ya kan, udah gak ada siswa yang belajar, udah gak ada guru yang ngajar. Jadi di beberapa bagian itu lampu udah pada mati. Di salah satu kantor ada telepon lama yang bunyi. Mau gak mau diangkat dong, tapi sepi, gak ada yang ngomong. Kerasa nih ada sesuatu di belakang. Dan pas noleh, ada perempuan berdiri, tapi terlalu dekat. Mukanya pucat, matanya kosong, gak ngomong apa-apa. Beberapa detik kemudian, gelap. Orang yang ngalamin kejadian itu pingsan. Dan setelah sadar, dia gak mau lembur lagi. Sampai hari ini. Ini salah satu urban legend, dan dalam urban legend, arwah yang pergi itu biasanya yang sudah selesai dengan urusannya. Sementara yang tinggal itu yang masih nunggu. Nunggu apa? Gak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, gedung ini masih berdiri. Struktur lamanya masih ada, dan cerita Nancy masih terus diceritain. Turun-temurun dari waktu ke waktu. Sebenarnya orang itu beneran lihat hantu nggak sih? Atau dia tuh cuman ngelihat ketakutannya sendiri? Halusinasi. Kalau lihat bangunan tua, cerita yang turun-temurun, suasana malam, kadang cukup untuk bikin otak tuh ngisi kekosongan. Jadi overthinking, banyak kepikiran yang gak penting lah. Tapi gimana sama mereka yang sebenarnya belum pernah denger ceritanya? Udah gitu tiba-tiba ngelihat hal yang sama dengan cerita-cerita tersebut. Sampai hari ini gak ada bukti kalau Nancy itu nyata. Tapi juga gak ada yang bisa mastiin kalau Nancy gak ada. Karena legenda kayak gini bukan hidup di arsip. Dia hidup di ingatan, dia hidup di bisikan, dia hidup di cerita yang enggak pernah benar-benar selesai. Dan selama gedung itu masih berdiri, selama lorong itu masih panjang, selama jendela itu masih bisa terbuka, mungkin Nancy belum pulang.
Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marica undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.